Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lydia Aulia Rahman dengan NIM 21016089 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan dosen pengampu Dr. Andes Ermawati Arif, Magister Pendidikan. Baiklah, teman-teman, kita tidak asing lagi dengan diskusi. Sebagai pelajar atau mahasiswa, diskusi telah sering dilaksanakan pada kegiatan kelas ataupun kegiatan membuat tugas lainnya. Atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari itu, bahkan sering dilaksanakan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas pengertian diskusi menurut para ahli. Menurut Muhammad Uzair Usman, diskusi merupakan suatu proses komunikasi yang teratur dengan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi dan tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan keputusan, solusi, atau pemecahan masalah. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan diskusi. Nah, langkah-langkah pelaksanaan ini ada 3. Yang pertama, langkah persiapan, yang kedua, pelaksanaan diskusi, dan yang ketiga, penutup. Langkah persiapan ini mencakup beberapa hal. Langkah persiapan ini mencakup beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas, dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, penulis, dan tim perumus manakala diperlukan. Dan yang kedua adalah pelaksanaan diskusi. Pelaksanaan diskusi yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Yang kedua, memberikan pengarahan sebelum melaksanakan diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. 3. Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan diskusi, hendaklah memperhatikan suasana atau iklim belajar yang menyenangkan, misalnya tidak tegang, tidak saling menyudutkan, dan lain sebagainya. Yang keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada para peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan atau ide-idenya. Yang kelima, mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Hal ini sangat penting sebab tanpa pengendalian biasanya area pembahasan menjadi tidak fokus. Dan yang terakhir adalah menutup diskusi. Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Yang kedua, mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Nah, langkah-langkah atau metode diskusi. Yang selanjutnya, hambatan budaya berdiskusi. Hambatan budaya berdiskusi yang pertama disebabkan karena kurangnya pengetahuan awal siswa. Yang kedua, siswa yang terbuka atau agresif mungkin cenderung mendominasi diskusi, dan siswa-siswa yang pemalu tidak akan yakin dengan diri mereka sendiri atau mungkin menarik diri dan tidak menaruh perhatian. Untuk mencegah kemungkinan ini, perlu memonitor perkembangan diskusi dan mengintervensi jika perlu. Yang ketiga, kurangnya arahan yang jelas juga menjadi hambatan. Dan selanjutnya, tempat duduk. Nah, tempat duduk ini ada beberapa macam. Model ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, ada model teater.
kita mungkin tidak asing lagi dengan model teater ini. Gaya teater ini dilakukan dengan mengatur kursi tanpa meja berbaris menghadap ke satu titik yang sama. Polanya bisa berbentuk garis lurus, melingkar, tengah lingkaran, atau miring. Model teater ini cocok untuk diterapkan kegiatan rapat yang tidak ada aktivitas menulis. Sayangnya, penataan ini hanya memungkinkan komunikasi antara peserta dengan kondisi rapat saja. Sementara itu, hubungan antara peserta dengan peserta lainnya menjadi kurang terbatas. Selanjutnya, model U. Model U ini untuk acara rapat yang membutuhkan presentasi. Maka penataan tempat duduk dengan pola U sangat pas. Model ini umumnya diaplikasikan pada pertemuan atau rapat, direksi atau komite. Penataan tempat duduk ini akan menimbulkan interaksi peserta supaya terlibat dalam suasana rapat. Hanya saja, jangan pernah menerapkan model ini bila peserta berjumlah lebih dari 25 orang, karena akan membuat deretannya terlalu panjang dan akhirnya kurang nyaman. Yang selanjutnya ada model kelas. Ini terinspirasi dari pola tempat duduk di dalam kelas. Ada whiteboard sebagai tempat menulis untuk melengkapi presentasi. Ini cocok untuk diaplikasikan pada rapat yang mengharuskan adanya referensi tambahan sebagai materi pembahasan dalam waktu yang cukup lama. Kelebihan dari sisi si pemimpin, rapat ia akan lebih mudah dalam mengatur jalannya pertemuan dan memantau semua peserta. Sedangkan kekurangannya mengharuskan peserta untuk fokus pada topik pembahasan seperti pada model teater. Yang selanjutnya ada model konferensi. Ini bergaya konferensi dilakukan dengan menempatkan sebuah meja persegi panjang yang dikelilingi kursi. Ini tidak cocok diterapkan apabila kegiatan rapat membutuhkan presentasi secara visual. Semakin besar ukuran meja yang digunakan, maka semakin sulit juga terjalin komunikasi rapat dengan baik. Kenapa? Ya, benar sekali. Jarak yang terlalu jauh akan menghambat komunikasi selama berlangsungnya rapat. Selanjutnya ada model berongga. Ciri-ciri khusus ini, ruang rapat berpola berongga, yaitu meja yang digunakan mempunyai rongga atau ruang kosong di dalamnya. Model ini memerlukan partisipasi antar kelompok peserta, memungkinkan nantinya ada perwakilan dari masing-masing kelompok peserta rapat yang memberikan presentasi secara bergiliran dikelilingi peserta lainnya. Dan selanjutnya model melingkar. Dari karakteristiknya, meja kantor berbentuk lingkaran, bersifat dinamis dan santai. Oleh karena itu, model pengaturan pola melingkar ini cocok sekali apabila diaplikasikan pada rapat dengan suasana non-formal. Model ini tepat diterapkan pada pertemuan skala kecil dengan interaksi yang sangat kuat dan saling mendukung. Model penataan tempat duduk ruang secara melingkar benar-benar sanggup menciptakan suasana ruangan yang begitu santai, tidak kaku dan lebih akrab. Dan selanjutnya ada manfaat diskusi. Nah, seperti yang kita ketahui, diskusi mempunyai manfaat yang besar. Yang pertama, membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, dapat mengembangkan daya pikir, pengetahuan, dan pengalaman. Yang ketiga, melatih untuk berpikir kritis. Selanjutnya, menumbuhkan kreativitas, melatih kemampuan berbicara di depan umum, dan membiasakan sikap saling menghargai. Melatih sikap demokrasi, melatih kemampuan berbicara, mengembangkan daya berpikir, dan mewujudkan proses kreatif dan analitis, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman, dan mengembangkan kebebasan pribadi. Nah, dari unsur-unsur diskusi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada unsur manusia.
Unsur manusia ini terdiri dari moderator atau pemimpin dari jalannya diskusi. Yang kedua ada penyaji atau orang yang memberikan informasi pada diskusi. Yang ketiga ada notulis atau sekretaris atau yang biasa menulis atau mencatat jalannya diskusi atau informasi yang penting. Yang ketiga ada peserta diskusi. Nah, peserta diskusi ini adalah orang yang menerima informasi, yang memberikan sanggahan dan memberikan pendapat pada diskusi. Yang kedua ada unsur materi seperti topik diskusi. Yang kedua ada unsur materi seperti topik diskusi atau permasalahan dan tujuan atau sasaran. Dan yang ketiga adalah unsur fasilitas seperti ruangan atau tempat, perlengkapan misalnya nih meja, kursi, papan tulis, dan kertas dan yang lain sebagainya yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada jenis diskusi. Ada banyak jenis diskusi yang dapat kita ketahui dan kita bahas selanjutnya. Yang pertama ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah bentuk diskusi yang paling sederhana. Untuk mengadakan suatu diskusi kelompok hanya diperlukan adanya moderator, penulis, dan beberapa peserta yang sekaligus berperan sebagai penyaji atau penyangga. Yang kedua, diskusi seminar, yaitu bentuk diskusi yang digunakan untuk mencari kesepakatan atau kesamaan langkah atau pandangan dalam menghadapi persoalan yang bersifat formal. Yang selanjutnya, diskusi panel, yaitu diskusi yang biasanya dilakukan untuk memperluas wawasan mengenai suatu masalah yang sedang banyak dibicarakan. Biasanya, diskusi ini melibatkan beberapa pakar sebagai panelis atau pembicaranya. Yang selanjutnya, simposium adalah bentuk diskusi yang diselenggarakan untuk membahas prasaran-prasaran mengenai suatu pokok persoalan atau masalah tertentu. Selanjutnya, lokakarya adalah bentuk diskusi atau pertemuan para ahli atau pakar dengan tujuan untuk membahas suatu masalah di bidangnya. Nah, selanjutnya ada diskusi kongres, yaitu bentuk diskusi atau pertemuan dari wakil organisasi, baik itu politik, sosial, maupun profesi, untuk mendiskusikan atau mengambil keputusan mengenai suatu masalah. Selanjutnya, konferensi adalah pertemuan untuk merundingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Selanjutnya, sarasehan, yaitu bentuk diskusi yang berupa pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada munas atau musyawarah nasional, adalah bentuk diskusi yang berupa pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan yang bersifat nasional untuk membahas masalah berskala nasional. Selanjutnya ada training. Pelatihan ini adalah sebuah diskusi yang memfokuskan pada praktek dari suatu teori. Nah, setelah mengetahui jenis, selanjutnya kita lanjut kepada praktik diskusi. Nah, di sini ada roadmap bagaimana proses diskusi berlangsung. Yang pertama ada pemandu membuka diskusi. Yang kedua, pemandu mengemukakan masalah yang dibicarakan dalam diskusi. Yang ketiga, ada pelaksanaan diskusi yang dipimpin oleh pemandu. Selanjutnya, kemungkinan pemecahan masalah berargumen antar peserta. Nah, setelah itu langsung, tahapan selanjutnya itu mempertimbangkan baik buruk semua argumen yang kemuka, kemudian mencapai kata mufakat untuk menghasilkan keputusan diskusi. Dan yang terakhir, pemandu menutup diskusi dengan mengemukakan hasil diskusi, penyampaian harapan, dan salam penutup. Baiklah teman-teman, setelah mengetahui materi dari diskusi, kita lebih memahami sekarang
tentang bagaimana jalannya diskusi dan apa unsur-unsur yang membentuk diskusi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan lebih mudah melaksanakan diskusi secara terarah dan sesuai dengan aturan diskusi itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya Ija Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.